Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir. Seperti biasa, kita akan membacakan 3 berita pilihan yang cukup Bang, cukup menjadi perhatian ya. Mungkin Abang bisa bacakan dulu nih apa saja, karena kita selain live di Facebook kan juga di TikTok ya. Jadi nanti kita khawatir penonton TikTok yang baru bergabung, loh apa ini gitu kok tiba-tiba nggak tahu lompat ya isunya gitu. Makanya sebelum kita membacakan semua, Bang Agus akan membacakan apa saja berita yang menjadi perhatian dari pembaca begitu. Silakan Bang. Ya, seperti biasa ya, selama sore Medan ini ada 3 peristiwa kejadian setiap hari yang kita bahas. Yang per hari ini kebetulan semuanya Wow dan war. Ya. Yang pertama ini terkait dengan oknum pejabat kepolisian. Perskandalan. Ini ada perkistutan. Jadi oknum pejabat polisi dilaporkan karena berselingkuh dengan bini orang, katanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada ayah-ayah yang kita bilangnya gimana biadab ya, sangat biadab dan iyalah pastilah. Jadi selama 3 tahun dia ini mencekoki anaknya perempuan dengan narkoba. Tidak cukup sampai di situ. Dia juga mencabuli. Astagfirullah. Udah ditangkap nih. Cocok di martil ini, memang dengkulnya. Dan di balsem. Nah, yang ketiga nanti yang terakhir nanti kita bahas soal oknum polisi yang ngerampok sepeda motor. Oh ya betul, Polrestabes Medan. Dan ketahuan dan dipukuli. Oke, kita langsung saja nih Bang. Ini ada yang pertama tadi menyangkut masalah adanya oknum pejabat kepolisian di Polres Binjai yang dilaporkan ke Propam Polda Sumut karena diduga berselingkuh dengan istri orang, bini orang gitu. Dan menurut suami sah dari perempuan berinisial L, Pak J. L ya? Iya, L. Suaminya Pak J. Wanita tersebut berinisial L dan suaminya J gitu ya. Jadi Pak J bilang dia sudah curiga sejak lama sebenarnya. Dia menduga bahwasannya hubungan dari sang istri dengan Pak Pol ini sudah berlangsung mungkin sejak waktu itu sosialisasi vaksinasi mungkin. Berarti setahun yang lalu ya kira-kira ya. Berlanjut dari sosialisasi, bininya pun divaksin Pak Pol kayaknya. Divaksin. Oh, kata Pak Joni. Sudah booster sampai. Kayak booster ke berapa sampai? Belum tahu ya. Ini memprihatinkan karena ada oknum pejabat kepolisian bisa sampai dilaporkan ke Propam Polda Sumut. Itu sesuatu yang memang miris lah ya. Kenapa misalnya polisi yang diharap bisa mengayomi, melindungi, tapi kok malah memang sih mengayomi dan melindungi, tapi jangan bini orang dong. Iya kan masih ada suaminya, emang nggak boleh lah. Nggak boleh. Tapi kalaupun Pak Pol udah kalau misalnya lajang, Pak Pol udah menikah, ya sepertinya sudah ya. Nggak mungkin ya. Nah, walaupun dia bukan istri orang, gadis misalnya, nggak boleh juga kan? Karena sudah menikah dia. Iya, undang-undang kepolisian kan tidak membolehkan itu. Seorang pejabat aparatur negara gitu kan. Nah, ini yang cukup menjadi perhatian, attention lah. Kata netizen sekarang ini jadi attention banget. Attention, perhatian. Karena ke Inggris-Inggrisan sekali ya. Netizen sekarang itu begitu. Ini Bang cukup menjadi attention katanya. Ini perkara apa? Saya pun membaca dan tadi ada juga sepintas semacam rekaman suara begitu ya. Sampai ada sedikit membahas senam-senam kegel gitu. Kegel atau kogel gitu ya. Kegel ya. Katanya. Saya kurang tahu bagaimana senam kegel itu gitu. Ya, itu khusus perempuan. Laki-laki nggak ada. Laki-laki jadi ketat juga lah. Ya, ini ada video wawancaranya ya? Nggak ada, videonya nggak ada kita dapat, tapi suaranya ada. Iya, suara gitu. Dari laki-laki yang diduga bapak itu dan Ibu L. Juga ada tadi wawancara dengan Pak J. Oke. Mungkin kita dengarkan dulu. Iya. Sempit.
Nggak tahu, aku kan sering senam. Jadi kalau ada senam namanya kan senam Kegel. Nah itu untuk melatih otot-otot. Begitu saya. Hah? Halo, selamat sore Bang. Bang Jon. Sore. Bang Joni. Ya. Bang, ini saya Freddy Bang dari Tribun Medan Bang. Ya. Bang mau konfirmasi sedikit lah Bang soal laporan Abang ke Propam itu Bang. Ya. Nah itu yang dilaporkan itu Wakapolres Binjai atau Langkat tuh Bang? Binjai. Binjai. Ah iya. Bang, boleh dijelaskan sedikit Bang? Laporannya itu mengenai apa Bang? Mengenai perselingkuhan. Perselingkuhan antara dia dengan istri kita, digoda-godain dia setiap harinya. Oh, melalui apa Bang digodainya Bang? Wah, macam-macam lah. Perselingkuhannya juga udah jauh. Tapi ini ya nanti kan untuk di pengadilan lah nanti ini. Ya. Maksudnya digodanya itu bisa secara lisan secara langsung atau melalui telepon juga Bang? Oh, udah fatal Bang. Semua itu udah terjadi Bang. Ya. Berarti udah sampai ke maaf kata Bang? Sudah sampai ke berhubungan badan? Iya. Izin maaf ya Bang, ini dari mana Bang? Abang tahu Bang gitu maksudnya Bang? Semuanya udah apa ya. Tapi nanti Bang, kayaknya sama dulu memang ini kan masih apa ya. Nunggu di persidangan lah nanti Bang untuk semuanya biar lebih jelas gitu. Enggak gini Bang. Berarti Abang ini melaporkannya bukan ke Propam aja, sudah ke SPKT juga? Rencana aku mau ke Mabes Polri, ke Kompolnas, kemudian aku mau naik berita ke pers nasional nanti dari Jakarta. Iya. Iya. Bang, jadi selama ini dia buka baju istriku, aku juga harus buka baju dia nanti. Iya benar. Tapi kita mainkan dari sini juga nanti Bang, dari sini dulu kan. Karena biasa nasional itu dia harus bola pingpong itu Bang. Harus di daerah ini ada dulu, baru nanti mereka ngikuti isu yang dari sini itu. Ya benar. Jadi ya alhamdulillah memang semua yang di Divpropam itu sangat membantu kita lah sebagai warga yang tadinya seorang aparat itu kan mengayomi. Jadi ya respon mereka ke kita juga sangat baik. Mereka tahu kita teraniaya. Tapi walaupun begitu ya kita kan nanti lihat hasil daripada di sini itu seperti apa. Nanti kita merasa cocok ya oke. Tapi kalau nggak cocok ya kita memang terbang ke Jakarta Bang. Oh iya tergantung sini Bang ya. Iya tidak bisa seorang pamen berbuat seperti itu kalau sampai dia mendapatkan hukuman ringan ya non-job, pindah tugas itu pasti kita gugat habis gitu. Iya. Berarti ini fake betul kita Bang ya? Betul. Iya, gini Bang. Ini nanti komenkan dulu di Tribun. Nah, ini nanti biasanya kawan-kawan nasional tuh nanti bakal ngikut juga gitu. Abang dapat info dari mana Bang ya? Adalah dapat lah ini laporan Abang. Ya infonya katanya Abang udah geram lah gitu kan, makanya berarti betul-betul ini. 2 bulan ini udah kayak orang gila kita Bang. Ngamuk menangis. Tak hati ini nggak terima Bang. Kalau Abang udah berumah tangga, Abang tahulah itu seandainya Abang di posisi saya, seperti apa sakit hati, kecewanya Abang paham lah itu. Iya Bang, benar Bang. Bang mungkin bisa dijelasin sedikit Bang,
supaya untuk bisa tayang di berita online bang. Perselingkuhannya itu cemana abang bisa tahu itu cemana gitu bang, dan sejak kapan gitu bang? Oh, itu di tanggal 27 bulan 4 aku dapat HP kedua tentang yang selalu digunakan untuk apa ya? Ketika ada komunikasi selalu ditransfer filenya ke situ supaya apa ya? Supaya ya setiap hari itulah bukti mereka berkomunikasi dari situ. Dari HP yang abang dapetin itu ya bang ya? Iya benar. Kemudian juga istri udah menangis, minta maaf, mengakui semuanya. Dan dia bersalah. Ya. Nah itu ya tadi kenapa kita buat layarnya menjadi gelap karena itu rekaman suara. Rekaman suara. Ya. Rekaman suara dari Pak J ya, menyangkut dugaan perselingkuhan sang istri dengan oknum pejabat Polri begitu. Nah ini memang seperti kata Pak J tadi ya, itu cukup apa ya, cukup tegas sebenarnya ketika beliau bilang dia dalam sudah membuka baju istri saya dan saya akan membuka bajunya. Artinya itu dia sudah fight sampai ini ya. Iya sudah supaya bapak itu dipecat gitu ya sepertinya ya. Karena sebagai suami mungkin marwahnya sudah injak-injak juga gitu kan. Iya. Kita mungkin langsung ke reporter kita, ada Bung Freddy. Selamat sore. Selamat sore Bang Freddy. Ya. Nah, ini kan tadi kita sudah melakukan wawancara dengan Pak J begitu ya. Beliau bilang juga rencana akan melakukan pelaporan ke Mabes Polri begitu. Nah, kalau boleh tahu tadi sempat ada percakapan lebih panjang nggak? Misalnya kapan beliau menyampaikan laporan ke Mabes, Fred? Nah, nanti Bang, laporan ke Mabes itu nanti apabila di sini laporannya itu mandek lah gitu, apabila tidak berjalan tidak sesuai dengan keinginannya, disitulah nanti dia akan melapor ke Kompolnas, kemudian ke Mabes Polri. Tapi memang dia ini belum menjelaskan apakah Wakapolres Binjai ini dilaporkan soal pidana. Jadi tadi kita sudah bertanya apakah juga dilaporkan mengenai pidana perzinahan, tapi dia belum menjelaskan. Tapi memang sepertinya belum gitu. Hanya baru laporannya itu baru ke Propam Polda aja Bang. Berarti masih sebatas etiknya lah ini ya? Iya, belum ke perzinahannya. Pihak Propam sendiri sudah membenarkan Fred adanya laporan ini? Iya, tadi Kabid Propam itu Kombes Dudung itu membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari J ini soal dugaan perselingkuhan Wakapolres ya, yang juga mengganggu dunia orang itu Bang. Tapi memang katanya perskandalan ini diduga berawal dari perjumpaan saat vaksinasi begitu ya. Iya. Jadi pada tahun 2021 lalu kan lagi galak-galaknya vaksinasi ya, door to door gitu kan. Nah disinilah diduga Kompol Agung itu meminta nomor handphone istri J, kemudian membujuk rayu, mengajak vaksin lah ya. Chatting dari pagi sampai malam, sampai akhirnya itu pada bulan April kemarin itulah ketahuan. Dan kemudian dari handphone itu juga katanya ada diduga screenshot foto bugil ya dari kompol itu. Menunjukkan alat vital itu dalam video call gitu. Waduh, alat ini ya. Waduh. Seperti ABG ya. Iya. Menunjukkan itu ya. Dari handphone yang khusus digunakan oleh istrinya itu untuk berhubungan dengan pejabat polisi ini. Fred, latar belakangnya tadi kan ketika sedang vaksin ya, ada nggak kita dapat info itu kenapa korelasinya itu kemana? Apakah dia di lembaga tertentu sehingga bisa berhubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan vaksinasi waktu itu, atau bagaimana? Atau jadi peserta mungkin? Atau pesertanya atau bagaimana?
Nah, sepertinya itu waktu vaksin itu mulai door to door gitu, Bang. Jadi saat itu Wakapolres Binjai ini masih menjabat sebagai Kasat Lantas di Sergei ya. Polres Sergai. Di situ. Kemudian berarti kejadian ini orang sedang berdage ya? Iya, ini orang Sergai. Jadi suami si J ini pengusaha jual beli sepeda motor lah di Sergai itu. Begitu, dan hubungan berlanjut ketika Kompol Agung ini pindah ke Binjai. Nah, hubungan pun katanya terus berlanjut lah sampai akhirnya itu ditemukan. Dan kemudian antara J ini dan Kompol itu sudah sempat bertemu juga. Nah, di situ pejabat Polri ini mengakui segala perbuatannya. Dan di situ juga katanya direkam oleh J percakapan dan segala pengakuan dosa-dosanya apa yang sudah diperbuat pada istri dari J gitu. Makanya Pak J ini pun bertekad untuk membuka baju. Pak Kompol ya. Ada rekamannya tadi, Pret? Rekaman ketika dia pengakuan ini. Itu belum dikirim, Bang. Kita menunggu itu ya. Kita belum tahu itu. Sepertinya Pak J juga masih terpukul begitu ya, Fred? Karena tadi waktu Fred diwawancara juga dia bilang tidak bisa kesal gitu ya, mau marah, nangis, sedih gitu ya. Berarti Fred ada kalau kita lihat, kita kan sempat dapat juga rekaman suara yang lain, yang satu lagi yang ada senam-senam kegelnya itu. Iya. Nah, dari situ kan kita bisa menarik kesimpulan awal lah bahwa rayuan dari Pak Kompol ini bersambut gitu ya. Berarti si istri Pak J ini juga menyambut ini ya, makanya itu, terjadi perselingkuhan. Begitu dilempar umpan, disambar gitu. Sepertinya begitu katanya, ya Kompol A ini dari pagi sampai malam tuh terus merayu lah. Serangan gencar ya. Itu sambil melemparkan foto alat tadi enggak kira-kira? Kacau. Aduh, gawat. Itu belum sampai sana tadi ya. Bisa jawab. Saya belum lihat. Belum nampak ya. Tapi informasi ini sudah sampai ke Kabid Propam dan katanya sudah diproses begitu ya? Iya, sudah sampai, Bang, dan masih berproses lah begitu. Ya. Tapi tadi kita menghubungi yang bersangkutan langsung, itu sepertinya nomornya tidak aktif dan WA-nya juga tidak aktif gitu untuk menanyakan soal kebenaran ini. Apalagi kan kata CJ itu semua bukti-buktinya itu semua ada. Bahkan pejabat polisi ini diduga juga memoroti lah istrinya. Astaga. Memoroti? Wow. Iya, dugaannya seperti itu, Bang, karena di handphonenya itu juga ditemukan lah gitu sejumlah transfer gitu. Ya, itu. Sedangkan uangnya itu adalah katanya uang dari CJ ini. Oh, yang mentransfer itu si istri L justru ya ke Pak Kompol ya, bukan sebaliknya ya? Iya, tapi belum dijelaskan jumlahnya. Kita juga lagi minta buktinya juga, ditransfer dan sebagainya gitu. Oke. Baik, Pret, itu andai kata memang terbukti itu. Tadi kan Pak J itu bilang karena dia sudah menyangkut harga diri katanya ya, karena dia sudah membuka baju istri saya akan membuka bajunya. Itu kan secara harfiah bisa kita artikan bahwa dia ingin bahwa Kompol J itu dipecat gitu ya, dicopot dari kepolisian. Apakah memungkinkan itu, Fred, secara undang-undang gitu, kasus seperti ini? Kalau dipecat itu memungkinkan selagi si J ini tidak berdamai gitu, Bang. Itu bisa berproses. Maka nanti itu biasanya itu dia harus melaporkan lagi pidana umumnya, perjinahannya itu ke SPKT dulu lah begitu. Jadi kedua-duanya berjalan, etiknya berjalan dan pidananya berjalan. Tapi emang saat ini kan informasi yang kita dapatkan dia baru melaporkan hanya di Propam, artinya etik. Nah, meskipun nanti berdamai lah, laporan Propam dicabut, tapi proses etik terhadap Kompol ini tetap akan berjalan gitu. Oke, baik. Oke, Fred, barangkali nanti bisa ditindaklanjuti, barangkali bisa ditanyakan ke Pak Kapolda lah ya ini. Kok ada saja gitu ya, kemarin ada Pak
Udin Solar, kemudian ada 9 penyidik yang dilapor gelapkan 12 kilo sabu, kemudian ada juga ini Pak Kompol Kegel. Dan ada juga kemarin oknum Polrestabes yang merampok gitu. Nah, ini bisa mungkin ditanyakan ke Pak Kapolda, Fred. Mungkin itu saja, Fred. Ya, Terima kasih baik, banyak Bang. atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Fred. Selamat sore Bang Agus, Bang Ara. Ya, selamat sore. Nah, itu ya laporan dari Freddy. Jadi memang baru sebatas laporan ke Propam mungkin etiknya ya, Bang, tapi belum ke pidananya begitu. Dan memang Pak J begitu serius terhadap kasus ini, dan dia pun juga siap untuk membawa kasus ini ke Mabes Polri. Kalau misalnya di sini mandek gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini juga tak kalah miris. Ini ada apa, Bang? Iya, sebelumnya kalau yang mau tap layar silakan. Oh iya, lupa karena kita lagi live juga di TikTok di ya. TikTok. Ya, yang mau komen-komen pun boleh. Boleh ya. Kan nanti kita bacakan. Ya, ini yang kedua ada apa ini, Bang? Iya. Yang kedua ini tadi yang kita bilang biadab tadi seorang laki-laki tega mencabuli putri kandungnya selama 3 tahun. Bukan putri kandung. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Tapi putri dari istrinya. Anak tiri. Dia bilang menurut pengakuannya kenapa dia mencabuli anak itu karena dia kecewa dengan istrinya bahwa putrinya ini bukan anak kandungnya begitu. Oh. Gitu. Ya, berarti dia apa ya, kayak acara-acara yang di luar negeri itu yang sering kita apa ya. And this not your son. Yang seperti itu kan. Gitu ya. Dan dia katanya begitu, alasannya begitu. Tapi apapun alasan kan nggak bisa kita terima itu. Iya, nggak boleh. Nggak bisa sebagai diterima orang itu. tua kau nggak boleh begitu. Iya. Dan mau apalagi siapapun, mau anak siapapun kan nggak boleh dicekokin narkoba dan nggak boleh gitu. apalagi dicabulin kan. Iya, betul, Bang. Nah, ini terjadi di Belawan begitu ya, Bang ya. Ini inisialnya pelaku nih YP, ya? 40 tahun dan putrinya tadi yang tidak diakuinya itu berusia 14. Masih SMP lah berarti ya. Sudah. Berarti kalau 3 tahun itu kurang lebih mulai dia lakukan itu waktu umur 11 kan? 11. Masih SD ya? Atau SMP lah, kelas 1 paling SMP. Tidak ya. Nah, ini sangat miris sekali sebenarnya ini ya. Dan pelaku ini sudah diamankan ya, Bang? Sudah. Tadi sudah diamankan Polres Pelabuhan Belawan gitu ya. Nah, ini ada videonya, kita lihat dulu. Disiksa nih. Tahu balsam nih. Apa ada rasa penyesalan? Apa alasan Bang? Saya Udah berapa kali? dari 3 tahun lalu, Pak. Karena saya dan umur 39, kerjaan wira swasta, 39, wira swasta. Apa aja Pak bisa orang kerja, Pak? Mau coba. Dagang Pak, apa orang minta speaker cari TV cari ini. Dulu Pak, sudah dulu Pak. Ini cerai Pak. Ini anak saya Pak. 13 tahun. Baik, kami dari Polres Pelabuhan Belawan tadi menerima laporan dari masyarakat bahwa diduga ada seorang ayah yang mencabuli putri kandungnya sendiri. Nah, kemudian kami PPA bersama anggota langsung melakukan penyelidikan. Benar informasi tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang berinisial YP, ya, umur 45 tahun, yang sering melakukan pencabulan kepada putri kandungnya yang berusia 14 tahun. Ini dilakukan hampir kurang lebih 3 tahun dengan motif mencokoki sabu-sabu kepada putrinya. Kemudian si pelaku ayah kandungnya ini menggunakan sabu-sabu juga. Nah, ini suatu perbuatan yang sangat
perlu dilakukan tindakan tegas. Sehingga tadi anggota belum menerima LP, masih hanya informasi, kita langsung mengamankan. Dan saat ini pelapor sudah membuat laporan di Satreskrim, Pak Kasareskrim tadi sudah menindaklanjutinya, dan saat ini kami sudah melakukan proses. Demikian. Lokasinya sendiri di mana? Ya, lokasinya di Marelan ya, Kecamatan Medan Lambuhan. Demikian. Nah, itu tadi ya keterangan dari Pak Polres Joshua KBP Kampung Joshua. Ya. Jadi Di Marelan memang- ya kejadiannya. Iya, Marelan. Tapi ini patut sebenarnya tak cukup hanya dihukum pidana saja sebenarnya, Bang. Kalau pelaku seperti ini. Ini harusnya Harus dikebiri kimia begitu. Iya. Ya kan, Nggak karena bisa lagi. iya ini sudah sudah sangat kelewatan sekali. Selain dia mencabuli putrinya, dia juga mencekoki narkoba gitu kan. Nah, berarti ini dua yang- kali dia menjerumuskan anaknya Iya, sendiri ya, gitu, mencelakai anaknya sendiri dengan Kalau saya luar mungkin biasa ya. kalau saya pribadi ya, kalau ditanya Bapak kalau jadi penyidiknya, wah saya nggak. Tadi ada suara-suara yang di Sumbang belakang ya? itu Sumbang mengatakan Balsem balsemkan aja. aja. Itu apa yang dibalsem? Mau dijadikan mumi mungkin. Yang ditunjuk-tunjukkan tadi lah ya sama bapak yang satu Iya. lagi ya. Itu yang dibalsem ya. Iya. Ya harus memang. Makanya ini cukup biadab begitu. Iya, betul lah kalau dibilang biadab. itu. Ini kita terhubung dengan reporter kita, ada Aprianto. Selamat sore, Prianto. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Waduh, ya Aprianto, ini kalau boleh tahu korbannya ini anak keberapa sebenarnya? Dari informasi polisi Bang, ini anak satu-satunya Bang. Astagfirullah. Oh, jadi Walaupun si pelaku, ya. si pelaku ini tidak mengakui bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya Bang. Namun pihak polisi tidak percaya begitu saja Bang. Nanti akan dilanjutkan pengembangan dan juga akan dicek psikologis dari pelaku ini Bang. Apa sebelumnya istrinya ini sudah pernah menikah atau seperti apa toh? Belum Bang, dari informasi istrinya ini masih istri pertama dari si pelaku ini. Namun beberapa tahun yang lalu istrinya ini Bang menceraikan si pelaku Bang. Sehingga dia merasa kecewa dan dendam, sehingga balas dendam tersebut diluapkan kepada si anak tersebut Bang. Enggak, kira-kira apa toh yang membuat dia meragukan bahwa itu adalah anak kandungnya? Dia tidak sempat menyampaikan lebih luas Bang, cuma dia memang menyebutkan dendam dengan istrinya. Akibatnya dia pun meluapkan rasa emosinya tersebut ke anaknya tersebut Bang. Ada nggak informasi kita dapat anaknya ini lahir setelah dia bercerai atau sebelum dia bercerai? Sebelum berpisah gitu sama istrinya? Kalau informasi dari polisi Bang, anak ini lahir setelah mereka memang nikah Bang. Setelah nikah secara resmi. Namun tetap si pelaku ini sampai sekarang belum mau mengakui bahwa anak tersebut anak biologisnya Bang. Berarti modus ya, mungkin bisa jadi hanya alasan aja ya. Iya Bang, makanya dari pihak polisi pun masih mau mengembangkan kasus ini dan akan menguji psikologis dari si pelaku Bang. Kalau menyangkut hukumannya toh, apakah hanya sekadar hukuman penjara saja misalnya, atau ada ditambah nanti soal kebiri kimia mungkin? Belum dapat informasi Bang, cuman tadi Kapolres sendiri menyebutkan pelaku akan disangkakan tentang perlindungan anak dan juga tentang narkobanya juga Bang. Jadi akan disangkakan dalam kasus tersebut Bang. Iya, tadi Pak Joshua agak geram kelihatannya. Ini harus kita tindak dengan sangat tegas katanya. Geram mungkin kayaknya tidak cuma Pak Joshua tadi yang geram Bang, rata-rata wartawan pun mau memukul. Jangan, kalau wartawan cukup meliput saja. Gak apa-apa, tepukan sedikit dari belakang gak apa-apa. Jangan mendaratkan pukulan. Tapi nanti mungkin bisa ditanyakan toh, menyangkut misalnya apakah ada rencana misalnya nanti Polres Pelabuhan Belawan juga meminta pelaku ini untuk diberikan sanksi hukuman kebiri kimia begitu toh. Karena agar bisa menjadi pilot project ya untuk di wilayah kawasan wilayah hukum Polres Belawan kan gitu. Iya, didesak aja Pak Joshua untuk itu ya kan. Iya. Tapi sekarang ditahan di Polres Pelabuhan Belawan ya? Iya Bang, untuk saat ini masih ditahan di Polres Pelabuhan Belawan untuk tindak lanjut lebih ke depannya Bang, bagaimana kasus ini Bang. Oke.
Baik, baik toh, nanti barangkali bisa di follow up menyangkut misalnya pengakuan daripada tersangka yang menyebut bahwasannya itu bukan anaknya, kan gitu. Kemudian juga menyangkut hukuman-hukuman yang bakal diterapkan, karena bisa dijerat dengan beragam pasal berlapis ya. Tadi menyangkut undang-undang perlindungan anak, sama narkoba ya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga bisa, narkobanya juga iya gitu kan, pencabulannya juga iya, 4 pasal bisa diterapkan biar dia mati di dalam penjara lah. Satu lagi toh, ini istrinya bagaimana toh, ibu dari anak ini? Sekarang posisinya di mana? Belum ada datang bang ke Polres bang yang melapor tersebut tadi, pihak dari keluarga si anak tersebut bang. Tapi mereka masih tinggal satu rumah atau bagaimana? Untuk istri sendiri udah bercerai bang beberapa tahun yang lalu. Udah cerai lagi. Memang nggak bisa dipakai kayak gitu. Oh, berarti setelah bercerai anak ini tinggal dengan ayahnya? Iya bang, dan disitulah mulai muncul rasa dendam si pelaku ini bang. Saya ingat ya. Pleno. Oke toh, barangkali nanti bisa di follow up apa saja yang memang harus kita tindak lanjutin toh. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali toh. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Nah, itu laporan dari Aprianto. Ternyata dia apa alasannya dendam lah ya gitu-gitu ya Bang ya. Tapi tidak sepatutnya. Tapi dendam sama istri kok anaknya iya, kan? Aneh juga kau ini. Kau yang nyanyi banyak pompa. Banyak nyabu jadi orang banyak narkoba tuh gitu kan Bang. Iya, pikirannya nggak terkendali. Betul. Kan? Jadi apa-apa gitu jadi banyak bisikan-bisikan anak kau gitu. Jadi merasa ini kan aneh. Makanya kalau misalnya sudah bercerai atau apa, banyak-banyak ke masjid lah maunya ya kan. Karena tergantung kumpulan ini sebenarnya. Betul. Iya kan Bang? Iya. Kalau kita misalnya, kalau kata ustaz-ustaz kalau ceramah, kita kalau berteman dengan pedagang parfum kita akan wangi, kan gitu kan. Paling enggak bisa minta sedikit parfumnya. Iya kan gitu Bang. Kan gitu kan. Walaupun enggak bayar, sedikit aja. Misalnya kita berteman dengan pemiras ya. Iya, ikut kubam gitu kita kan. Gitu juga kau berkawan dengan BD-BD sabu, kau nyabu lah jadinya. Pakai sedikit kan. Alasan nanti untuk inilah ngilangkan stres apa? Kau makin stres. Iya, makin stres ya gitu. Anaknya pun jadi korban gitu kan. Nah, ini tidak patut untuk ditiru sebenarnya. Informasi yang kami tayangkan sebenarnya untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua begitu ya. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi gitu. Kasihan dengan anaknya gitu, masa depan anak hancur gitu. Anak yang nggak tahu apa-apa kok malah jadi korban begitu masih ya. 14 tahun. Seharusnya masih panjang ini masa depannya. Kira-kira suntuk stres pergi ke pengajian, tapi yang betul-betul jangan yang aneh-aneh gitu. Muslim kah atau enggak? Nah, ya belum tahu. Ya kalau dia misalnya Nasrani ke gereja, jumpa pastor. Kan ada misalnya sesi-sesi tertentu bertemu dengan pastor ya kan, apa gitu kan ya. Tergantung lah, kalau dia Buddha dia pergi ke kuil atau kemana gitu kan Bang. Ya jangan stres pergi jumpai BD sabu coba. Ya kau memang kau dikasih solusi, udah tadi aja ini katanya duit habis gitu kan. Kau jadi gila gitu. Nah, tahu kita gimana pikiran kawan ini. Iya, cocok dijedutkan aja ini. Balsam kan duluan sedikit ya. Kalau balsam itu harus duluan itu balsam dulu. Betul, makanya tapi wartawan tadi katanya mau nepuk juga. Geram mungkin ya, geram. Memang iya kalau yang kayak gini itu kita geram gitu. Selalu kita. Karena kenapa anak gitu ya? Kenapa anak? Kalau kau mau pengen jajan kau pergilah. Kan banyak sana Marelan Spa itu. Banyak. Pergi kau kelpet. Saya mampu nanti. Oke ya, itu berita yang kedua. Aduh, kacau. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ini ada apa? Ya, berita ketiga ini masih menyangkut kops berbaju coklat. Iya betul. Teringatnya dari yang pertama sampai kedua melibatkan itu semua ya. Iya. Tapi yang kedua agak positif yang kedua. Nah, yang ketiga ini positif polisinya, bukan tindakannya, tindakan pelaku, bukan tindakan pelaku, tapi reaksi cepat polisi dalam mengungkap kasus itu gitu. Pelabuhan Belawan tadi kan dapat laporan langsung tangkap langsung. Nah, ini yang ketiga kurang ini, apa ini ya? Kurang ajar lah ya. Mencoreng citra baik institusi kepolisian ini ya. Nama baik kepolisian. Ini salah satu oknum polisi namanya
Aduh, Muhammad pula depannya. Iya, Muhammad, M aja sebut M Ade Nugraha Lubis. Astaga, Lubis. Aduh, ini dengar Pak Edi marah dia. Marah ini. Berpangkat brigadir ini diamuk massa setelah diduga merampok sepeda motor warga. Waduh, ini modusnya seperti apa ini? Ini modusnya razia biasa ini ya, Bang? Iya. Mengajak teman-temannya melakukan razia gitu, kemudian mencari tempat sepi. Ketika ada kesempatan, motor dari korban dibawa kabur gitu ya. Iya. Tapi korbannya teriak cepat begitu. Iya, gitu. Wah, gitu kan. Langsung, dia ketangkap. Digimbal lah dia kan gitu. Terentang telungkup lah dia. Kata orang Medan kan. Ini kejadiannya di kawasan Desa Pematang Johar, Labuan Deli Serdang. Agak sepi memang ya. Iya betul. Tapi sudah mulai banyak juga perumahan di Pematang Johar ini. Banyak ya. Ini karena semenjak ada wisata apa? Sawah itu sawah, ya. apa namanya? Sawah yang di kan ada kan? Iya. Sawah lukis ya. Bukan itu Binjai. Itu Binjai ya. Oh iya. Pematang Johar yang sana ya. Tahu memang aku itu. Itu. Ini kejadiannya di sana hari Minggu ya. Hari Minggu malam. Jadi ya itulah modusnya razia gitu ya. Razia. Dia berdua sama kawannya. Ya biasa turun minta surat-surat ya kan. Setelah itu rampas. Rupanya teriak kawan kan gitu, digas lah sama warga. Akhirnya pelaku dirawat lah di rumah sakit Bayangkara gitu ya. Stel pingsan kayaknya. Kalau ditengok dari foto, stel pingsan. Ada Pak Kades juga di situ yang ikut mengawal pelaku ini ya, agar tidak mati di tangan warga ya. Ini Pak Kades Pematang Johar juga kayaknya sigap juga nih. Sigap. Betul, mengamankan biar enggak sempat mati anggota Polri ini. Iya, berurusan juga Pak Kades. Iya, dia pun dipanggil kan gitu. Ini bala ini. Buat susah aja nanti. Udah enggak ada duitnya kan. Kasus kayak gini mana ada ininya kan. Betul. Tapi kok ngurus-ngurus tanah mungkin ada. Mungkin ya. Ini ada videonya enggak, Bang? Ada. Kita lihat dulu. Ada keterangan dari Fatir tadi. Masa itu Bang, gimana Bang cerita Bang? Ya, untuk kejadian tersebut atensi dari Bapak Kapolrestabes Medan, apapun alasannya kami tetap akan melakukan proses hukum terhadap yang terindikasi melakukan tindak pidana. Akan kami lakukan pemeriksaan dan tentunya apabila yang bersangkutan ini benar melakukan tindak pidana, akan kami lakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, saya rasa itu. Untuk kronologisnya apa Bang? Ya, untuk permasalahan itu masih kita lakukan pendalaman. Kemudian juga ada beberapa saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Menurut keterangan yang bersangkutan ini ikut temannya, ya. Tetapi hal tersebut tidak bisa kita lakukan, kita jadikan pembenaran. Tetap yang bersangkutan akan menghadapi proses hukum. Artinya udah? Ya. Artinya dia sudah ngambil sepeda motor milik warga nih Bang? Kami akan dalami itu. Pasal yang disangkakan Bang? Nanti akan kita sampaikan. Itu tadi keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan, bahwasannya Pak Kasat bilang ini atensi Kapolres gitu. Tentu harus jadi atensi kalau sudah ada anggota melakukan perampokan. Nah, ini harus diatensi. Kenapa dia gitu? Persoalannya apa? Di mana? Apa dia nyabu? Apa dia banyak utang karena nyabu? Kan gitu. Atau dia pusing karena nggak nyabu? Atau lagi pikirannya lagi ini ya. Ya karena nggak nyabu. Iya, karena mungkin ujungnya ke sana semua. Ujungnya ke sana. Karena pastilah apa yang mendorong seorang anggota Polri gitu ya. Polri kan gitu kan. Yang memang apa kita bilangnya memang sudah sebagai negara aparatur negara itu sampai merampok di jalanan itu, iya. Gitu. Kereta lagi. Sepait-paitnya abdi negara ini kan gajinya ada ya. Ada. Tiap pasti, bulan keluar. Tiap bulan gitu keluar, kan? Ya kan. Nggak ada kita dengar itu. Belum ada. Sampai sejauh ini gaji polisi ditunggak belum ada. Kecuali misalnya profesi yang pekerjaan lain misalnya atau dagang apa gitu. Itu mungkin penghasilan nggak tentu. Oke lah gitu penghasilan nggak tentu. Kemudian yang profesi-profesi lain
kayak hitam misalnya ya kan. Ada juga tuh ya kan agak ya ditunda misalnya sebulan 2 bulan gitu ya. Nah, ini kalau polisi kan enggak kan. Lancar jaya istilahnya jadinya. Lancar. Tapi kok sampai apalagi kalau misalnya dia Bang di kantor itu ramah, sering misalnya ada orang buat laporan dibantu. Iya ya kan, Pak ini kan gitu kan Bang. Kalau misalnya kita pun bagus gitu. Ngopi-ngopi Pak. Bukan kita ada enggak gitu enggak. Memang dia nolong ikhlas gitu kan. Orang pun pasti ngasih. Dalam Bang. Gitu kan. Kopi Bang. Ikhlas nih kan? Ikhlas gitu kan. Iya kan? Ini jangan pula ngerampok cobalah. Berarti kan ada sesuatu. Ada something kata orang Medan tadi kan. Yang ke barat-baratan. Kata warga TikTok tuh ya. Attention ini sudah menjadi attention dan pasti ada something lah. Ya mungkin ini kita tanya ke reporter kita ada Alfiansa. Karena tahu dia tahu somethingnya. Yang mungkin ikut nangkap juga kayaknya. Selamat sore Bung Pian. Ya halo, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Ini kasusnya kan sudah ditangani oleh Polrestabes ya. Apakah ini ditangani Propam atau Satreskrim? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nggak kita mendapat penjelasan kenapa sih misalnya brigadir atau apa ya, Brigadir MAL ini melakukan perampokan, Pian? Silakan Pian. Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga Tribuners. Ya, untuk sampai saat ini memang kasus tindakan pidananya itu ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Sementara untuk etiknya itu diserahkan ke Propam Polrestabes Medan dan nantinya akan dilimpahkan ke Propam Polda Bang untuk proses PTDH dari yang bersangkutan ini. Nah, untuk keterangan terkait apa motif dari si brigadir ini melakukan perampasan ataupun perampokan sepeda motor milik warga itu sampai saat ini belum diketahui apa motifnya, karena yang bersangkutan ini masih di rumah sakit Bang. Menurut keterangan kasat itu dia masih tidak sadarkan diri Bang di rumah sakit akibat diamuk oleh massa Bang, gitu Bang Arai. Berarti masih dalam kondisi pingsan lah ya setelah digebuk itu ya. Pian, infonya kita dapat dia bersama rekannya. Itu rekannya apakah aparat juga atau bagaimana? Dan kondisinya bagaimana sekarang? Ikut ditepuin juga lolos. Ya, menurut informasinya memang untuk kronologisnya itu awalnya dia ini dijemput oleh kawannya Bang yang merupakan seorang warga sipil, mengajak dia untuk pergi Bang. Namun di tengah jalan timbullah niat jahat dari mereka ini memberhentikan warga di jalan, kemudian modusnya itu menanyakan surat-surat lah ya dari sepeda motor warga ini. Nah, di sana setelah diperiksa-periksa oleh si oknum polisi ini, dia langsung membawa kabur sepeda motor itu dan melarikan diri. Hingga warga pun ikut serta mengejar dari si oknum ini dan juga rekannya. Nah, untuk rekannya sendiri juga sudah diamankan di Polrestabes Medan dan masih menjalani pemeriksaan Bang oleh polisi Bang. Oke. Oh iya. Pian, ada nggak kita dapat info ketika melakukan pemukulan gitu misalnya ya, ditangkap kemudian dihajar penggebukan. Ini warga ini tahu nggak bahwa dia polisi asli atau enggak? Itu kan kalau seperti itu kan udah melarikan, itu kan anggapannya bahwa ini perampok ini bukan polisi, perampok yang menyamar jadi polisi. Ternyata polisi beneran. Itu gimana Pian? Apakah ada informasi sana? Nah, untuk informasinya memang pada saat dia melakukan aksinya ini dia itu memakai seragam polisi ya Bang, seperti yang dari foto yang beredar itu dia masih mengenakan celana dan kaos polisi. Nah, untuk terkait apakah warga ini mengetahui ini oknum polisi itu tidak tahu secara pasti Bang, namun setelah dia diamu massa dan diamankan oleh warga, warga sempat memeriksa begitu identitasnya dan ditemukan KTA di sana yang menyatakan bahwasannya
si personil ini merupakan anggota Polrestabes Medan, Bang. Dari sanalah diketahui bahwasanya ini memang polisi asli, Bang. Oke, baik. Oke, Pian, ada lagi, Bang? Mungkin nanti bisa ditanya lah bagaimana misalnya proses pemecatannya, apakah nanti akan dilakukan upacara terbuka ya biasanya kan? Karena ini kan sudah pasti ya, sudah pasti gitu dipecat ya. Sudah pasti, ini bikin malu Kapolres ini. Dari Kapolres sendiri memang menegaskan bahwasanya si oknum ini sudah sering kali bermasalah dan beberapa kali dikenakan sanksi etik dan juga sanksi pelanggaran seperti tidak masuk dinas dan berbagai kasus lainnya, sehingga memang sebelumnya dia memang sudah direkomendasikan untuk di PTDH, Bang. Iyalah, memang udah bosan kayaknya di polisi ya. Tapi yang seperti ini baru sekali ini Ben ya, melakukan perampokan dan sebagainya, masih baru pertama kali ini atau sebelumnya sudah pernah? Si yang bersangkutan ini, Bang. Iya. Nah, untuk informasinya dia baru pertama kali ini, Bang, melakukan sepeda motor. Ketahuan kayaknya ya. Belum kita tahu secara pasti, Bang, karena dia juga belum bisa dimintai keterangan oleh polisi, Bang. Oke. Memang agak aneh ya ini Piannya, sudah jadi polisi bagus-bagus, malah jadi perampok. Itu. Bahkan sekarang ini ada yang wartawan perasaan polisi pun ada. Ikut nangkap, ada. Makanya ada. Ini, aduh, saya jadi bingung nih. Ada yang sudah jadi polisi kok nggak mau betul-betul jalankan tugas, padahal banyak orang yang pengen jadi polisi gitu. Ada yang perasaan kayak polisi gitu, nangkep orang, siap dan gitu. Udah jadi. Iya, gila rumahnya. Oke, Pian, barangkali itu saja, nanti bisa di follow up seperti apa proses pemecatannya mungkin ya. Itu saja, Pian, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya, itu laporan dari Pian ya. Banyak, Bang, gitu. Sebenarnya banyak orang yang pengen jadi polisi tuh. Iya, banyak. Ini kok sudah jadi polisi? Polisi ya, perasaan polisi namanya. Soptek namanya. Apa itu? Perasaan tekap. Soptek. Iya. Itu kok dia sudah jadi polisi nggak memanfaatkan apa ya namanya amanah yang diberikan gitu kan, kok malah jadi perampok gitu. Iyalah, apa ya? Kalau berhenti jadi polisi tapi ada pekerjaan lain yang mungkin lebih baik gitu ya, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, ya kan? Misalnya dia punya kapal tanker 2 kan gitu, ngangkut minyak ya nggak apa-apa. Asal jangan minyak ini ya. Iya, solar itu ya. kayak Pak Udin. Itu kan usaha juga namanya, walaupun ilegal. Iya. Ya kan. Kalau misalnya dia mau jadi toke bubur, entah juga gitu kan. Nah, ini kalau kayak apa itu yang polisi yang nyanyi India dulu. Iya, Norman kan. Udah tato-tato dia udah. Akhirnya jadi toke bubur juga semalam kan, bubur. Tapi hancur-hancuran. Cuma dia kan bayangannya ada gitu kan? Iya, betul. Dan bayangannya bagus sebenarnya. Nah, kalau ini kan nggak jelas. Dia jadi otaknya udah gitu, salah kan? ini, udah salah. Kayaknya latar belakangnya tadi seperti itu. Kalau Norman dulu kan memang kita masih ada logisnya lah. Iya, dia kalau jadi disorot media massa. Jadi artis ini memang jadi polisi kan memang ada gaji bulanan kan. Gaji bulanan sekian. Ini kalau aku jadi artis jelas ini pikirnya kan. Rupanya salah hitung-hitungannya. Salah hitung-hitungan ya. Enggak, ini juga. Tapi kalau ini memang jelas nyala kan. Betul. Ya, latar belakangnya itu yang kita perlu tahu. Iya, betul. Dia mungkin ngapain ya merampok? Iya, terpacu kan gitu. Berpacu dalam melodi atau hobi. Hobi ngerampok. Ya. Ada juga gitu ya. Ada, bisa jadi. Ya kan, lo ngapain merampok? Enggak ada, hobi aja katanya. Iseng-iseng. Orang ada yang asik berantem aja kan di jalanan gitu kan. Suka tawuran lah gitu kan, berkelahi ya. Apa ya kau berantem? Hobi aja. Udah lama nggak mukulin orang gitu. Salah juga itu. Salah itu pasti ada salah. Ada konslet juga itu pasti. Kayaknya waktu di ayunan kejedut itu. Balik pak jatuh. Iya.
Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama menyangkut adanya laporan dugaan perjinahan oknum pejabat kepolisian di Polres Binjai, dan sekarang sudah bergulir di Propam. Namun laporan pidananya belum disampaikan oleh J, ya, suami dari L gitu ya. Wanita yang dilaporkan telah ditiduri oleh oknum polisi Kompol Agi ya. Telah divaksin ya. Iya. Udah booster keberapa tuh ya? Kayaknya udah berkali-kali booster lah. Sampai diporoti kan? Iya. Nah, ini apanya yang agak anehnya itu ya? Itu, betul. Yang morotin malah bapak itu ya? Itu. Kayaknya ngeri apa aduannya mungkin. Itu yang pertama. Blender. Iya. Blender. Yang kedua menyangkut tadi ada seorang ayah biadab di Marelan yang mencekoki putrinya dengan narkoba, kemudian meruda paksanya selama 3 tahun. 3 tahun dengan alasan dia merasa sakit hati dengan ibu daripada anak ini, dan juga beralasan kepada polisi ini bukan anak saya. Dia ragu bahwa itu anaknya. Kalaupun bukan anak dia. Iya, jangan gitulah ya. Iya kan, apa hak dia untuk melakukan itu kan? Apa Anda? Apa Anda melakukan hal itu? Apa Anda? Saya jadi teringat seseorang. Bapak itu. Bapak itu yang ingin pecat aja lah sekarang ya. Udah mau habis jabatan. Udah mau habis. Banting kan. Nah, itu yang kedua soal ayah tadi meruda paksa anaknya. Ini mudah-mudahan ada hukuman yang lebih berat gitu sehingga kasus serupa tidak terjadi kembali, dan informasi ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kejadian serupa menimpa keluarga kita, anak kita gitu. Jauhilah urusan-urusan narkoba begitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi terakhir menyangkut masalah adanya oknum polisi berpangkat brigadir yang kemudian tertangkap massa saat melakukan perampokan begitu ya Bang. Dan sekarang masih setengah sadar lah ya, entah memang belum betul juga, memang betul pusing karena ditepui atau memang pura-pura tidur aja lah gitu ya. Tapi kelihatannya nggak parah kan. Mungkin drama lah ya. Luka dalam. Pak Ayah ini pasti kalau udah nyampe ke Propam kan ada Pak Kapolres lagi selesai kan gitu. Tapi Pak Kapolres sudah menegaskan tadi attention, bahwa ini kasus yang attention sudah di attention oleh Pak Kapolres dan akan melakukan pemecatan dengan tidak hormat. Betul, PTDH. Dan ini kita akan menunggu proses itu begitu ya Bang. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi seperti biasa ini Bang, ini sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, karena saat ini sudah memasuki tahun-tahun politik begitu ya Bang. Seperti biasa kita mulai melihat di media sosial itu sudah mulai lagi perang-perang dukung-mendukung. Yang satu dukung ini, yang satu dukung ini. Saya melihat di kolom-kolom komentar tuh sampai berkelahi gitu. Oh iya, ini lebih bagus. Ini aduh, jangan sampai begitulah ya. Ya. Jangan sampai ada perpecahan. Ini politik ini kan seni begitu ya. Yang berantem itu orang masyarakat pemilik suara atau tim ininya? Pemilik suara sepertinya. Yang memang salah kalau pemilik suara nonton aja. Iya, yang berantem biar aja tim kampanyenya. Ini gitu. kita slow aja lihat. Nggak ada untungnya gitu, kecuali kau entah jadi bagian tim sesnya gitu kan. Ya kan, nonton aja lah. Kalaupun Bapak itu bilang gagasan, narasi, karya dan sebagainya. Lihatlah gitu. Lihat aja. Lihat mana yang ini. Jangan sampai ini kayak kayak membela gitu, kayak membela harga diri sampai yang waduh, kok aneh sekali nih orang-orang kok jadi malah berdebat gitu. Ini sudah mulai memasuki nih kan Bang, memasuki tahun-tahun politik ini ya. Karena kalau ini kan sudah mendaftar ya, kalau caleg sudah mendaftar. Ini menunggu kepala daerah dan presiden. Iya betul.
ini yang seru ini kan pemilihan presiden gitu ya, apalagi calon-calonnya begitu. Nah, ya sudah mengerucut nama-namanya sudah mengerucut. Tinggal RI 1-nya sudah. Iya, betul. RI 2-nya yang belum. Wakilnya kan. RI 2-nya yang belum. Ini yang jangan sampai lah ya. Saya tuh harapannya tuh kalau bisa ya pemilu aja gitu. Beda pilihan ya beda pilihan, tapi jangan sampai ada jadi pertikaian gitu. Ini gara-gara ini nanti pemilu tunda pula lagi ya kan, sudah dilaksanakan, sudah ada hasilnya, minta ulang lagi, itu duit kita loh itu, ya kan. Kalau memang misalnya nggak mau milih ya nggak usah milih gitu kan, ya kan. Karena tidak memilih adalah pilihan. Betul. Gitu kan. Kau pilihan apa? Aku tidak nggak milih aku, ya kan. Tapi jangan sampai berkelahi lah gitu. Apa ya, kayaknya aduh kecil kali membahas kayak gitu sampai berkelahi kayak kau dapat ini gitu, misalnya kau dijanjikan tanah 30 hektar gitu. Banyak ya seperti itu. Ada kawan juga lah ya. Padahal sudah berlalu nih, berlalu kan, sudah jauh 2019 ya terakhir ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu kan sangat panas ya, gitu ya pertarungannya, friksi-friksinya sangat dan turun itu sampai ke bawah. Itu. Ada temen itu berbeda pandangan, berbeda pilihan. Satu Pak Prabowo, satu Pak Jokowi. Ya kan? Padahal Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah bersatu. Sudah satu visi. Satu visi. Dan bahkan Pak Prabowo nanti kan sudah bilang kalau saya yang naik, saya akan teruskan ini program-program ini. Artinya sudah satu pandangan lah ya. Nah, yang di luar ini, yang geblek-geblek makanya ini kan sampai sekarang masih nggak teguran. Ya ampun. Teguran mereka. Ya. Iya, loh, ini udah mau pertarungan 2024 gue bilang. Presiden udah mau 3 nanti nih maju. Kalian masih nggak teguran juga. Astaga. Udahlah ya. Prabowo sama Jokowi udah peluk-pelukan gitu. Udah, iya maksudnya kemana-mana pergi. Nanam apa semalam? Mangrove ya. Mangrove ya. Sama berdua ke dalam apa itu. Kan? Iya, ini jangan sampai lah lagi. Ya boleh lah misalnya saya dukung si ini, saya dukung si ini boleh. Tapi jangan sampai berkelahi. Ngapain gitu. Berkelahi? Sebatas pilihan aja gitu. Jangan sampai sampai lempar-lempar, aduh terbuang energi gitu pokoknya ya. Kita nonton, lihat visi misinya seperti apa. Kalau nggak cocok udah gitu kan. Masuk ke bilik suara, yang mau nyoblos nyoblos kan udah gitu. Selesai gitu kan. Yang nggak mau udah di rumah ngopi-ngopi sambil nonton TV lah. Ini kayaknya ini unggul gitu ya kan. Lihat kalau orang mau pergi atau nyoblos ya. Iya, atau kirim salam ya. Kayak orang-orang yang lagi steheng sekarang kan, live TikTok, ini rame nih di KPU gitu kan. Sekarang rame guys kan. Tetep layarnya ya. Iya kan gitu kan, daripada berkelahi-kelahi gitu. Iyalah, ngapain lah ya kan. Udahlah cukup lah ya. Pemilu itu namanya pesta. Itu memang yang pesta orang-orang itu yang pesta. Itu perlu disadari juga ya. Perlu disadari juga itu sama para pemilik suara ini kan. Namanya pesta demokrasi. Pesta orang itu. Makanya kita kok jadi kita yang berkelahi. Iya, gitu. Jangan sampai orang itu yang pesta, kita yang berkelahi. Enggak teguran sampai 2028. Nanti sampai 2028 nggak teguran kan, kacau deh. Ya mudah-mudahan lah ya, jangan sampai ada pertikaian. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini Bang, masih menyangkut politik juga. Ini kan di media massa sering nih mengklaim saya mengatasnamakan ini. Ini ada pula lagi saya lihat akhir-akhir ini, ya semua kaum buruh tani. Dan terakhir saya agak sedikit bingung juga. Dan pangrok katanya mendukung loh. Kapan pangrok terlibat dalam politik ya? Politik mendukung. Aduh, ini tolong jangan ada istilahnya, jangan gampang mengklaim-klaimkan lah. Kalau kau mau dukung lah. Ya bilang aja misalnya saya ketua apa misalnya gitu kan, pribadi. Jangan kami buruh, tani, mahasiswa, dan pangrok katanya. Kapan pangrok terlibat politik gitu? Maksud saya soal urusan dukung-mendukung. Pangrok tuh nggak jangan mengatasnamakan. Gitu walaupun maksudnya. Kita ngepang pangrok gitu. Yang mana? Yang sama kau gitu.
Itu ya, mungkin itulah ya. Jangan ada juga pengkeliman. Kalau kau mau dukung sendiri aja. Nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Tapi jangan tadi mengklaim. Tadi dukung siapa? Yang Bang Rok gitu ya. Biar tahu juga kita. Itu ada saya baca, aduh udahlah ya, nggak usah sampai mengklaim apa segala macam, udah gitu. Bang Rok mungkin malas ngurusi politik, jadi nggak usah diklaim-klaim gitu ya. Ya itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah mungkin kami mohon maaf, sesungguhnya itu hanya kesilapan ya Bang. Ya terima kasih juga untuk yang sudah tap-tap ya. Iya, yang sudah tap-tap di TikTok ya. Tapi belum ada gift ya. Ada. Aduh, kita kok jadi ngemis ya. Kemarin kalau yang cewek-cewek itu banyak dikasih. Banyak. Kita mungkin karena ya. Cepu-cepu ya. Mungkin. Anak-anak Budi gitu kan. Kita ya tap-tap aja, sama ada beberapa yang komen lain ya. Enggak genah juga komennya ini. Topi abang itu beli di mana? Oh, ya? Ini topi dapet ya. Di parkiran. Iya. Oke, barangkali itu saja. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.